Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Keda Kamal dengan NIM 2209106039 dan teman saya. Ahmad Nurbaini Suta dengan NIM 2209106016. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan tugas pemrograman piranti bergerak kami. Jadi langsung saja pada halaman home-nya akan dijelaskan oleh Bani. Bani, persilakan. Baik, untuk aplikasinya di sini sudah dijalankan, yang dimana di dalam home itu ada beberapa widget yang digunakan. Yang pertama di sini kami menggunakan scaffold. Scaffold ini agar bisa menempatkan app bar dan body. Tapi di sini kami tidak menggunakan app bar. Kami app barnya menggunakan kontainer di dalam body agar lebih estetik. Untuk di dalam body kita menggunakan list view. List view ini gunanya agar ketika widget yang digunakan itu sudah tingginya sudah melewati dari device yang digunakan, maka akan bisa di scroll, karena jika tidak menggunakan list view dia tidak akan bisa di scroll. Untuk setelahnya di sini menggunakan kolom agar widget-widget ini ditumpuk secara vertikal, tidak secara horizontal. Langsung masuk juga setelah ada kolom di sini, widget pertama yang ada di kolom ada center. Center ini gunanya agar ada di tengah. Ini center ini digunakan untuk kontainer di atas ini, yaitu sebagai bar lah. Di sini di dalam kontainernya kita atur lebarnya dengan double infinity. Double infinity ini double infinity ini digunakan agar lebar dari kontainer ini akan mengikuti lebar dari device-nya. Terus kenapa tidak penuh di sini? Karena marginnya diatur untuk kiri dan kanannya itu diatur 50 pixel. Terus masuk di sini ada decoration, itu untuk mengatur warna, border radius, dan juga shadow dari kontenanya. Di dalamnya di sini ada align. Align ini agar si teks ini dia ada benar-benar di tengah secara vertikal maupun horizontal. Tuh teksnya di sini ya di web store, terus alignnya di tengah. Terus juga ada text stylenya untuk mengatur dari ukuran, font weight atau bold atau tidak. Terus juga ada warnanya. Mungkin langsung lanjut lagi di sini, yang kedua tuh ada center. Center ini untuk mengatur dari teksnya. Jadi teks produk ini akan berada di tengah. Terus juga ini di apa sebagai jaga-jaga. Jadi teks lainnya diatur lagi center. Terus juga diatur stylenya mulai dari warna, size dan juga boldnya. Lanjut di sini menggunakan size box. Size box ini berguna sebagai untuk mengatur aja sih jarak antara produk dan juga single child scroll view ini. Jadi untuk jaraknya itu ada 10 pixel, terus masuk ke single child scroll view di sini. Ini gunanya agar si kontainer-kontainer ini bisa di scroll ke samping, karena jika tidak menggunakan ini maka dia akan terjadi yang namanya overflow atau kelebihan lah gitu. Eh, Lebar secara ke sampingnya atau weightnya, lebarnya. Terus di dalam single child scroll view, sini kita menggunakan row agar widget-widget yang digunakan ini akan disusun secara horizontal atau ke samping. Di dalamnya ada kontainer di sini. Kontainer ini juga isinya ada image dan juga ada eh, teks. Oke, mungkin ini si kontrol isi produk ini sama semua ya, gambar juga teks. Mungkin langsung lanjut setelahnya di sini ada kembali size box, sama seperti sebelumnya, itu biar memberikan jarak antara kontainer yang di atas ini dengan gambar ini dengan jarak 20 pixel. Setelahnya kini kita menggunakan kontainer stack, terus juga image, terus sama teks. Kenapa menggunakan kontainer di sini, lebih ke estetikannya sih, biar bisa memberikan shadow dari gambarnya. Terus tag ini berguna biar si gambar dengan teks ini bisa saling menumpuk lah gitu. Karena kalau misalnya tidak menggunakan stack, dia akan jadinya seperti yang di atas ini, produk ini. Jadi dia akan tersusun lah entah ke samping atau ke bawah kalau tidak menggunakan stack. Terus di sini untuk gambar menggunakan padding, terus juga kontainer untuk
teks. Kenapa menggunakan kontainer? Teksnya biar bisa ubah posisinya, karena jika tidak menggunakan kontainer dia akan defaultnya berada di atas ini. Terus setelahnya menggunakan size box lagi, sama. Kenapa menggunakan size box? Untuk memberikan jarak antara widget satu dengan widget lainnya dengan ukuran 50 pixel. Terus setelahnya ada teks, apa kata orang atau testimoni lah gitu tentang si web store ini, ya di web store. Diatur juga stylenya dengan warna, font weight, terus juga ukurannya. Setelah itu ada center, terus di dalamnya ada kolom. Center ini berguna biar widget ini berada di tengah, terus menggunakan kolom agar disusun secara vertikal. Terus di dalam kolom itu kita gunakan kontainer dengan lebar 350. Terus di dalamnya kita menggunakan fleksibel agar tetap bisa mengikuti ukuran dari device-nya gitu. Walaupun misalnya nanti device-nya mengecil atau membesar, dia tetap akan melebar. Menggunakan card di sini, di dalam sini untuk yang mau ambil kayak ada Kamal terus sama Durbani Suta ini web store dan cari harga terbaik ini itu menggunakan card dan juga list style. Card ini berguna biar si bordernya ini ada sedikit efek-efek timbul gitulah. Terus juga list style ini kenapa digunakan? Karena dia itu bisa menggunakan title dan juga subtitle. Jadi untuk namanya kita menggunakan title, terus tetap kita atur lagi style teksnya. Terus untuk testimoninya kita menggunakan subtitle. Kita menggunakan teks dan kita atur stylenya warna. Oke, mungkin di sini juga ada kami menggunakan bottom navigation bar. Kita menggunakan dua item di sini ya, kita atur dua item. Yang pertama itu item dengan label home, sini dengan icon home juga. Yang kedua ada item dengan label product dengan icon shopping bag. Nah, untuk fungsi on tab-nya sendiri itu kita akan pertama kali mengecek indeksnya. Kita akan mengambil indeksnya, terus dicek jika indeks yang ditekan itu adalah indeks ke satu. Jadi ini kan dimulai dari indeks ke 0 lalu indeks ke satu. Jadi ketika indeks satunya ya ditekan, maka dia akan berpindah ke kelas produk atau halaman produk. Mungkin untuk produk akan dijelaskan oleh teman saya mau ambil kayak ada kamu. Silakan kamu. Ya, jadi untuk bagian produknya ini sama seperti tadi di bagian home-nya, dia dibuat menggunakan kontainer, image dan juga teks. Terus di sini kita buat menggunakan grid view. Diatur cross access count-nya 2 agar dia dapat tersusun 2 turun ke bawah. Untuk bottom navigation bar-nya sama tadi seperti yang di home, dia menggunakan dua item home dan produk dengan icon yang sama juga, home dan shopping bag, yang dimana indeks satu itu produk dan indeks 0 itu home. Itu saja. Oke, baik. Begini. Ini adalah tampilan dari aplikasi YD Web Store sendiri ya. Sini. Seperti tadi ada produk di sini, di sini ada gambar web dan nama toko. Terus juga ada testimoni dari pelanggan di sini. Terus di produk ada list produk apa saja yang ada pada YD Web Store. Mungkin bisa ditutup. Ya, mungkin itu demo dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.